Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, warga Sukawedi. Kembali lagi di Mencekam, menceritakan email kamu. Dan bersama saya Colex yang pada kesempatan kali ini akan menceritakan email dari salah seorang warga Sukawedi ya, dengan judul Pengunci Pintu Terakhir, hanya di Mencekam. Do you see what I see? Exclusive on Spotify. Download Anchor untuk bikin podcastmu gratis. Jam 4 sore adalah waktu di mana kami semua teman sekantor berebut untuk keluar kantor atau pulang. Karena siapa yang terakhir, dia yang akan mengunci pintu. Cetek, cetek. Itu bunyi saklar ya, dari bapak-bapak OB yang sudah mematikan lampu. Nah itu tuh sebagai tanda tuh, berarti jam kantor udah selesai. Dan kalau sudah ada bapak-bapak OB matiin lampu gitu, tuh seisi ruangan jadi heboh tuh. Jadi semuanya pada buru-buru. Bahkan yang lagi YouTubean sekalipun langsung nutup laptopnya tanpa dimatiin lagi. Yang terakhir ngunci pintu itu semacam dapat jackpot kesialan. Sampai-sampai beberapa kali kantor sempat pintunya nggak dikunci ya. Jadi yang mengunci itu bapak-bapak security yang sedang mengecek. Jadi setelah mengecek kok pintunya belum dikunci gitu. Jadi ya dikunci sama bapak security ya. Ya karena bapak OB pun ikut buru-buru keluar kantor kalau sudah jam kerja selesai gitu. Jadi nggak ada yang mau tuh jadi yang terakhir di kantor gitu. Ini semua terjadi karena ada satu kejadian yang cukup menghebohkan di kantor sekitar 1 tahun lalu. Sampai kami dibuat berebut untuk pulang duluan setelah jam kantor selesai. Saya seorang tenaga pendidikan di salah satu perguruan tinggi yang ada di kota Jawa. Jam kerja kantor saya dimulai jam 8 pagi hingga jam 4 sore. Saya tahu persis tuh kejadian yang membuat semuanya menjadi seperti yang tadi saya ceritakan ya. Semua orang menjadi berebut untuk pulang duluan. Itu semua terjadi karena salah seorang teman saya, sebut saja namanya Maggie. Dia adalah staf multimedia ya di kantor dan dia duduk di sebelah meja saya. Dulu dia sering banget lembur dan pulang malam. Dia pernah cerita saat pertama kali dia diganggu oleh sosok penunggu kantor kami. Tapi Maggie ini sebenarnya bukan seorang penakut. Tapi pada suatu malam kantor tuh ada acara. Dan acara itu selesai pukul 10 malam. Ya Maggie gak sendirian sih karena kami kan kerja tim ya. Tapi pada saat acara selesai kan satu persatu pulang duluan. Karena Maggie masih bujang, jadi mungkin dia betah tuh di kantor sendirian ya. Mungkin sambil main game atau cari-cari yang lain, browsing-browsing yang lain gitu ya. Dan gak kerasa waktu sudah pukul jam setengah 12 malam. Jadi ia berniat untuk pulang tuh. Maggie berniat untuk pulang karena yang terakhir harus mengunci pintu ya dan mematikan semua lampu dan AC di ruangan tersebut. Jadi sebelum pulang dia matiin semua tuh. Ruangan kami kan luas tuh ya. Dan dari ujung sampai ujung gitu. Saat perjalanan mematikan lampu, dia kan memegang kunci tuh. Jadi kuncinya kan dimainin tuh. Ya refleks lah biasa lah ya. Banyak mungkin teman-teman juga begitu ya, kalau megang kunci tuh suka dimain-mainin gini nih.
Kerincing, kerincing, kerincing. Kan kuncinya tuh nggak satu. Biasanya kalau yang dibuat mainan begitu kuncinya nggak satu. Bahkan biasanya kalau kuncinya satu sekalipun kadang suka dibuat mainan putar-putar gini ya. Kalau ada gantungannya gitu. Dan ini kebetulan kuncinya banyak. Puluhan. Ada kunci locker, kunci ruangan, dan lain-lainnya. Jadi dibuat mainan tuh. Kerincing, kerincing, kerincing. Dan saat sudah mendekati pintu keluar ruangan itu, ada bunyi yang sama, seolah-olah sedang mencari perhatian. Jadi Maggie diem tuh, memperhatikan. Ini bunyi beneran apa bukan sih? Apa hanya perasaan dia saja pada saat itu ya? Bunyinya percis sama. Misalkan Maggie mainannya 2 kali nih. Kerincing, kerincing. Bunyinya pun seperti itu. Kerincing, kerincing. Dan bunyi itu semakin mendekat, semakin mendekat. Padahal udah gak ada siapa-siapa lagi di kantor. Semua orang udah pulang, kecuali Maggie. Dan suara itu berhenti ketika Maggie keluar dan menutup pintu. Setelah mengunci pintu, Maggie mundur beberapa langkah sambil mengatur nafas. Kan kacau ya, pasti takut, kaget gitu. Jadi nenangin dulu, mundur, dan mikir apakah tadi bener atau cuma perasaan aja gitu. Dan dia mulai mendengar lagi suara kerincingan kunci itu beberapa kali. Dan tiba-tiba suara kerincingan itu tepat berada di belakangnya. Tubuh Maggie seketika berdiri kaku. Perlahan dia menoleh ke belakang. Ternyata ada sosok pria berbaju hitam persis di belakangnya dengan muka yang rata. Kaget, Maggie langsung lari ketakutan keluar kantor. Udah gak peduli apa tuh, langsung lari sampai di bawah, dan dekat tempat parkiran dia langsung lari pelan dan nengok ke belakang, lihat ke kantor gitu. Dan sosok itu sudah tidak terlihat. Hanya ada beberapa cahaya remang dari lampu-lampu halaman kantor. Pagi harinya, Maggie menceritakan kejadian semalam bertemu dengan sosok menyeramkan di dalam kantor. Jujur, waktu itu agak kaget sih, karena selama bertahun-tahun saya kerja di situ ya, saya belum pernah mendengar cerita seperti yang Maggie ceritakan. Tapi kalau suara kerincingan kunci ya, suara kerincingan kunci di sudut ruangan, ya memang teman-teman yang lain di sini pun sering bercerita. Cuman kalau sampai sosoknya muncul, ini baru pertama kali. Makanya kami kaget dan heran, kok bisa ya? Kok ada ya? Gitu. Sampai suatu ketika saya dan satu teman saya terpaksa lembur untuk mengerjakan beberapa laporan keuangan kantor kami. Laporan keuangan akhir bulan dan akhir tahun gitu lah ya. Dikejar banyak banget laporan, jadi terpaksa harus lembur mengerjakan di kantor ya. Dan kalau nggak salah saat itu sampai sekitar jam 9 malam. Kami sebenarnya belum selesai. Tapi karena keinget cerita Maggie, jadi saya langsung aja tuh ngajak teman saya pulang. Udah, pulang aja, bawa kerjaannya di rumah. Ya walaupun sebenarnya itu pantangan banget sih buat saya dan keluarga ya, untuk bawa kerjaan kantor pulang ke rumah gitu. Kerjaan kantor ya harus diselesaikan di kantor gitu. Tapi ya karena takut ya, serem gitu, udah terpaksa gitu. Kami langsung matiin semua AC, jadi saya matiin AC sebelah sana, teman saya matiin AC sebelah sana gitu. Komputer dan terakhir lampu. Ya memang sih ada beberapa lampu yang sengaja kami tidak matikan ya. Ya
kan butuh waktu ya, lumayan gitu kan, karena kami juga kan buru-buru pengen pulang gitu. Jadi dalam hati saya, bodoh amat sama tagihan listrik. Dan ketika kami keluar, posisi pintunya tertutup, masih tertutup ya. Sesampainya kami di dekat pintu, dari luar terlihat siluet berbentuk orang sedang berdiri di luar dan menghadap pintu. Saat itu kami pikir itu bapak security ya, yang sedang mengecek setiap ruangan ya. Saat kami buka pintu, bayangan itu pun menghilang. Jujur agak merinding sih waktu itu, tapi ya udahlah ya, kan nggak sendirian gitu, ada teman saya, jadi ya stay cool aja pura-puranya gitu. Sesaat setelah kami keluar ruangan, tanpa diduga sosok yang diceritakan Maggie muncul di hadapan kami berdua. Persis seperti apa yang diceritakan Maggie, mukanya rata. Sosok itu muncul di hadapan kami sambil berkata, "Jangan lupa kunci pintu." Suaranya berat namun lirih. Tapi kalau dipikir-pikir ya, sosok ini niatnya baik sih ya, supaya mengingatkan gitu, supaya kita nggak lupa ngunci pintu. Ya tapi kan nggak gitu juga ya. Kalau niatnya baik gitu nggak usah nongol dengan muka yang rata gitu kan. Alhasil kami berdua lari ketakutan menghindari sosok itu ya. Walaupun sosok itu berada tepat di hadapan kami. Kami tetap lari, nggak peduli pokoknya. Kami lari sampai pos satpam dan mencoba sedikit menenangkan diri. Besok paginya hebohlah kami bertiga di kantor menceritakan kejadian semalam tadi. Bukan cuma Maggie, bahkan ada beberapa orang lainnya yang ikut melihat kejadian ini. Sejak saat itu, entah kenapa sosok itu sering muncul. Terkadang hanya suara kencringan, kencring, kencring. Lalu terkadang hanya berdiri diam di pojokan. Tapi yang pasti, siapapun yang bekerja hingga lembur dan menjadi terakhir yang mengunci pintu di kantor, dia pasti bertemu sosok penjaga kantor ini. Baik, demikian mencekam untuk hari ini. Terima kasih sudah mengirimkan ceritanya. Dan untuk warga Sukawedi yang ingin mengirimkan ceritanya, baik dalam bentuk rekaman audio atau tulisan cerita, bisa email saja ke podcast.ceritahoror@gmail.com. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Do you see what I see? Exclusive on Spotify. Download Anchor untuk bikin podcastmu gratis.